Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 489. Masuklah saat Anda di sini. Jifei, kamu baik-baik saja. Zhao Yuntian tahu tentang cedera Jifei, tapi dia terlalu sibuk untuk mempedulikannya, jadi dia menjawab telepon dan segera bertanya. Cedera Jifei kini sudah banyak membaik, apalagi saat proses latihan, ia merasakan kecepatan penyembuhan lukanya semakin cepat, bahkan peredaran darah ke seluruh tubuh juga semakin cepat. Tidak apa-apa, saya ingin tahu pengaturan apa yang dilakukan wali kota Zhao untuk menelepon saya. Jifei bercanda sambil tersenyum. Aku akan mengatur agar kamu memanggilku paman, panggil saja aku. Zhao Yuntian berkata dengan marah. Jifei tersenyum dan tidak berteriak. Mereka tidak mengakuinya terakhir kali dia pergi ke rumah Zhao, dan sekarang dia tidak mau mengakuinya lagi. Kekecewaan melintas di wajah wali kota Zhao, tapi dia segera menyesuaikan diri. Pernahkah Anda mendengar tentang grup Aili di negara M? Ekspresi Jifei berubah. Dia telah mendengar tentang perusahaan ini 2 kali. Suatu ketika 3 tahun yang lalu, Manisius, ketua Ali Group, menyewa seseorang untuk menyelamatkan putrinya. Dia kebetulan lewat dalam sebuah misi dan melihat Julie diculik dia. Jadi dia menyelamatkan Julie, menghasilkan 1 miliar. Hingga saat ini, ia masih teringat perasaan Julie yang memeluknya erat setelah diselamatkan. Beberapa hari yang lalu, ketika Li Ruoxi memeluknya, dia merasa seperti tercekik, tapi dibandingkan dengan Julie, masih ada celah. Memikirkan bagaimana Julie mengambil inisiatif dan dengan antusias ingin mengetahui namanya, dan bahkan langsung mengaku ingin menikahinya, saya merasa pusing, dan kemudian melarikan diri. Kedua kalinya, saya melihat grup Aili di daftar ruang konferensi video Zhou Fenghua. Hatinya terasa sesak. Jifei, apakah kamu mendengarkanku? Zhao Yuntian melihat Jifei tidak menanggapi dan langsung bertanya. Dengar, aku pernah mendengar tentang grup Aili. Apa yang terjadi dengan mereka? Jifei bertanya dengan cepat. Ketua grup Aili mengirim putrinya Julie ke kota Ninghai untuk berinvestasi. Dia ingin berinvestasi di real estate. Saya merekomendasikan grup Li baru Anda. Dia ingin mendiskusikan kerjasama sesegera mungkin dan kemudian melakukan perjalanan ke tempat lain. Bepergian, Jifei mengira dia diculik terakhir kali karena bepergian. Ya, dia sepertinya sangat menyukai budaya kerajaan naga kita. Dia bahkan mengenakan congsam merah dengan sulaman burung phoenix di dadanya untuk bernegosiasi hari ini. Pada akhirnya, dia bahkan bertanya padaku apakah kerajaan naga menghormati naga. Tiba-tiba, Zhao Yuntian secara singkat memperkenalkan apa yang terjadi hari ini. Setelah Jifei mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan alpaka yang sedang berlari. Dia samar-samar sudah menebak tujuan kunjungan Julie. Ketika dia berpikir untuk bekerja sama dengan grup Li baru, dia benar-benar ingin menolak. Namun, karena mengira Zhou Yasi pasti berada di belakang grup Aili, dia harus mengambil tanggung jawab. Tidak masalah, biarkan istriku bernegosiasi dengannya. Jifei dengan tegas setuju. Oke. Apakah besok baik-baik saja? Zhao Yuntian bertanya. Jifei memandang Li Ruoxi. Li Ruoxi telah mendengar semuanya, dan bahkan menemukan informasi tentang grup Aili dari internet, dan segera mengangguk. Untuk 100 perusahaan top dunia, jika mereka benar-benar dapat bekerja sama, maka grup Li yang baru akan meningkatkan reputasi internasionalnya. Kesempatan langka, Jifei menjawab. Ya, Anda dapat mengatur negosiasi besok,
hubungi saja istri saya untuk masalah spesifik. Saya sedang dalam pemulihan dari cedera saya. Singkirkan semuanya, dia tidak ingin berpartisipasi, dan dia tidak ingin melihat Julie. Tentu saja, terkait investasi grup Aili di Ninghai, selama ia bekerja sama dengan grup Li baru, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan risiko dan mencegah rencana Zhou Fenghua terrealisasi. Faktanya, dia yakin Julie pasti tidak diutus oleh Zhou Fenghua. Adapun ayahnya, Ji Fei sudah mulai memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Setelah mendiskusikan detailnya, Zhao Yuntian menutup telepon, dan Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan penuh semangat, dengan ekspresi kegembiraan di ekspresinya. Suamiku, jika kerjasama kita kali ini berhasil, apakah kita akan tiba-tiba menjadi perusahaan Fortune 500? Wajah cantiknya memerah. Kegembiraannya tak terselubung dalam kata-katanya. Ji Fei melihat penampilan Li Ruoxi dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin memberitahunya bahwa jika dia ingin pergi ke perusahaan nomor 1 dunia, dia bisa membuatnya segera menyadarinya. Namun, semua ini hanya bisa diredam di lubuk hatiku yang paling dalam. Saya tidak akan berpartisipasi dalam semua negosiasi kerjasama dan berbagai hal antara Anda dan Julie. Namun, semua negosiasi Anda harus direkam dalam video. Berikan video ini kepada saya. Ji Fei memandang Li Ruoxi dan memperingatkan. Li Ruoxi tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa Ji Fei tidak dapat berpartisipasi karena dia dirawat di rumah sakit, jadi dia membantunya memeriksanya, dan segera mengangguk setuju. Karena persiapan kerjasama, Li Ruoxi harus segera kembali ke perusahaan. Setelah menasihati Ji Fei, dia mengerutkan kening dan memperingatkannya bahwa jika dia terluka lagi dan terjadi sesuatu, dia tidak akan memberinya anak selama sisa hidupnya dan lalu pergi. Bangsal sepi, mata Ji Fei menyusut, dan dia mulai memikirkan apa yang ingin dilakukan Zhou Fenghua. Kata-kata King Chang tentang memukulinya sampai mati atau tidak membuat Zhou Fenghua kesal berulang kali terlintas di benak King Chang. Saat ini, Yao Guangbiao mengetuk pintu dan masuk bersama Tiehan. "Halo, Kakak Ji." Kedua orang itu saling menyapa dengan hormat. Ji Fei memikirkan tentang orang-orang Wulong yang mengambil alih pekerjaan keamanan grup Li baru hari ini, dan berpikir bahwa Yao Guangbiao akan datang dengan marah, tetapi dia tidak menyangka wajahnya penuh dengan senyuman dan keterkejutan. "Bercanda, saya pikir Anda ingin pergi berbelanja dengan perusahaan keamanan Wanseng." "Kakak Ji, tidak perlu." Yao Guangbiao menyentuh kepalanya dan dengan penuh semangat menceritakan apa yang terjadi hari ini. Setelah Ji Fei mendengarkan, dia semakin menghargai Yao Guangbiao. Dia menjadi dewasa dan bijaksana. Di saat yang sama, dia memikirkan kata-kata King Chang lagi. Terjadi keheningan sesaat. "Saudara Ji, apakah Anda ingin kami mengambil kesempatan ini untuk merebut kembali keamanan grup Li baru, dan kemudian mencari kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang dari perusahaan keamanan Wanseng?" Wajah Yao Guangbiao menunjukkan niat membunuh yang kuat. Ji Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Kamu kembali, segera bawa orang-orang itu pergi, lalu bubar di antara grup Li baru, Bang Ninghai, Villa Longxiang Yuan, dan Rumah Sakit Boai. Lindungi mereka secara diam-diam dan jangan berkonflik dengan perusahaan keamanan Wanseng." Ini, Yao Guangbiao dan Tiehan merasa seolah-olah mereka telah disiram air dingin, dengan keterkejutan yang membingungkan dan bahkan kemarahan yang mendalam di wajah mereka. Ji Fei sangat bertekad, "Lakukan saja apa yang aku katakan, segera menghilang dan sembunyi. Aku punya rencana yang lebih besar." Yao Guangbiao dan Tiehan melihat ekspresi Ji Fei yang sangat tegas,
dan wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka bahkan menyesal datang ke Jifei, jadi sebaiknya lakukan saja. Pada akhirnya, kedua orang itu menghela nafas, berbalik dan pergi, bergegas kembali untuk melaksanakannya. Jifei mengirim pesan ke Wulong, selamatkan Tang Haiyang dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Wulong, setelah menerima berita tersebut, segera bertindak. Jifei melihat keluar jendela, dan kunci dari semua masalah sekarang adalah dirinya sendiri. Ini bukan lagi soal cedera, tapi soal dua kekuatan di tubuhnya, dan kemajuannya sendiri. Tiba-tiba aura yang kuat menghampirinya, dan dia segera menjadi waspada. Masuklah saat kamu di sini. Bab 490. Saya akan memberi Anda seorang wanita terkemuka hari ini. Suara Jifei terdengar dan dia melihat ke arah pintu. Pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok King Chang muncul di bangsal. Matanya menyapu wajah Jifei, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. Mata Jifei tertuju pada King Chang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini sekarang, tetapi memikirkan kebencian karena membunuh orang tuanya. Dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu membunuh King Chang dan membalaskan dendam orang tuanya. Benar, Anda memiliki pemahaman yang baik dan dapat memahami kebenaran ini. Suara King Chang sedikit gembira. Jifei mengepalkan tangannya dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap King Chang. Ingat, segala sesuatu harus berjalan mengikuti arus, sama seperti hatimu yang kini dipenuhi sinar matahari dan cinta, maka kebencian dan pembunuhan perlahan-lahan akan hilang. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang untuk terlahir kembali dan bertransformasi. Jika Anda tidak menerobos dan mengendalikan iblis dalam diri Anda tidak akan bisa benar-benar menerobos, dan pertumbuhan di depan Anda tidak akan berubah menjadi lompatan kualitatif. Apa yang kamu lakukan barusan adalah benar ketika kamu meminta Yao Guangbiao dan yang lainnya untuk menahan ketenangan untuk sementara waktu. Jika kamu tidak menyelesaikan transformasi kali ini, kemenangan yang kamu miliki melawan Zhou Fenghua di depanmu hanya sementara dan akan terjadi, menghilang dalam sekejap. Setelah King Chang selesai berbicara, sosoknya menghilang dari ruangan. Datangnya tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Namun 3 kalimat terakhirnya membuat Jifei merasa emosional. Itu mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan diri saya sendiri. Apa yang akan dilakukan orang ini abnormal. Jifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Siapa yang kamu panggil cabul? Oda Miki tiba-tiba muncul di depan pintu. Alisnya berkerut, dan mata merah dan Phoenix-nya menjadi garis, seolah Jifei mengaku akan bergegas dan melawan Jifei dengan putus asa. Saat Jifei melihat Oda Miki, dia merasa senang. Terima kasih telah memberitahuku beritanya kemarin. Oda Miki tidak menyangka Jifei akan tiba-tiba mengucapkan terima kasih, dan kemarahan di hatinya segera menghilang, dan kemudian kegembiraan yang tak terlihat muncul di wajahnya. Bagaimana lukamu? Karena itu, dia berjalan di samping Jifei. Tidak apa-apa, mungkin akan baik-baik saja dalam waktu kurang dari 3 hari. Apakah kamu begitu bodoh hingga berlari menyelamatkan orang lain dan hampir kehilangan nyawa? Nada suaranya penuh dengan kegenitan dan celaan. Jifei sedikit terkejut. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menggoda, "Jika aku terbunuh, kamu seharusnya bahagia. Jadi kamu tidak perlu melakukannya sendiri." Kamu, sialan, Oda Miki tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana kalau aku meminta bantuanmu? Jifei telah melihat bahwa Oda Miki tidak ingin membunuhnya, dan sepertinya dia sudah. Dia tidak ingin kemungkinan itu terjadi, tapi dia tahu kemungkinan apa yang ada sekarang. Apa yang terjadi?
Oda Miki bertanya dengan hati-hati. Bantu aku melindungi Chen ya? Kenapa? Ayahnya membunuh orang tuamu. Oda Miki telah mengetahui banyak berita selama periode ini, jadi dia juga mengetahui tentang masalah ini. King Chang, yang baru saja pergi, telah mengatakan bahwa dia membunuh orang tuaku, dan orang yang menghasutnya di belakang layar adalah Zhou Fenghua. Jadi pembunuh sebenarnya adalah Zhou Fenghua. Keluarga Chen baru saja disalahkan. Saya ingin tahu, mengingat kecerdasan keluarga Chen, mustahil untuk tidak mengetahui kesalahan seperti itu. Mengapa mereka masih harus menanggung kesalahannya? Chen Ya adalah anggota alternatif dari keluarga Chen. Keberadaannya harus dibenarkan. Saya curiga keluarga Chen punya rencana lain untuk Chen Ya. Jadi saya tidak ingin dia dalam bahaya dan ingin melihat keluarga Chen yang sebenarnya. Tujuan. Ji Fei belum pernah memberitahu orang lain tentang hal ini. Tapi hari ini dia memberitahu Miki Oda. Hal ini membuat Oda Miki pun tercengang. Ia tidak menyangka Ji Fei benar-benar akan memberitahukan kabar rahasia seperti itu padanya. Setelah beberapa lama, dia menatap Ji Fei dan bertanya, "Apakah kamu begitu percaya padaku?" Ji Fei tersenyum dan menegaskan, "Tentu saja, terkadang saya lebih suka mempercayai musuh saya daripada teman saya." Membenci, Oda Miki tiba-tiba berkata seperti gadis kecil, "Aku serahkan ini padamu, saat aku sudah sembuh, datang dan bunuh aku. Aku berjanji tidak akan melawan." Ji Fei berjanji sambil tersenyum, Kamu pantas mati." Oda Miki marah lagi. Dia bahkan mengatakan ingin membunuhnya. Bukankah dia babi yang bodoh? "Kalau begitu aku berjanji tidak akan memukulmu, itu saja." Ji Fei berkata sambil tersenyum. Dahi. Saat Miki Oda mendengar pukulan itu, wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya. "Ada sesuatu yang aneh di hatiku. Dan aku bahkan ingin memberitahu Ji Fei bahwa aku ingin dia dipukul, tetapi aku tidak bisa mengatakan ini." "Akhirnya, kamu sedang menunggunya. Aku pasti akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan lari keluar bangsal. Ji Fei menatap punggung Oda Miki dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia sepertinya tanpa malu-malu memanfaatkan persahabatan murni seorang wanita. Namun, sekarang dia benar-benar tidak punya tenaga untuk melindungi Chen Ya. Ji Fei akhirnya mulai menyesuaikan kedua auranya lagi, dan mulai mengikuti kata-kata King Chang, secara bertahap menekan kebencian di hatinya, dan berkonsentrasi menggunakan kekuatan cinta untuk mengendalikannya. Tiba-tiba, setiap kali dia mencapai momen kritis, kekuatan kebencian akan mendominasi. Tetapi sekarang tampaknya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Ji Fei sangat gembira dan mempercepat pengobatannya, tetapi di dalam hatinya dia tidak dapat memahami King Chang. Ruang interogasi kantor polisi, Tang Haiyang tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya menunjukkan penolakan tegas, dan dia tampak menghadapinya dengan santai. "Keheninganmu tetap tidak bisa mengubah kenyataan." Petugas polisi yang bertanya langsung mengucapkan kalimat ini. Setelah Tang Haiyang mencibir, dia terus diam, seolah dia tidak mendengarkan. Di luar ruang interogasi, Wulong dan seorang pengacara mengajukan permohonan jaminan. Prosedurnya segera selesai, dan polisi membawa Wulong ke ruang interogasi. Tang Haiyang tercengang saat melihat Wulong. "Saudaraku, kenapa kamu ada di sini?" Ada ekspresi harapan di matanya, bahkan semacam keinginan. "Saudara Tang, saya dengar Anda ditangkap, jadi saya menyewa pengacara dengan harga tinggi dan memberi Anda jaminan. Anda boleh pergi sekarang." Wulong tidak mengecewakannya dan langsung menyatakan niatnya. "Apa?" Tang Haiyang sangat gembira dan berteriak kaget, lalu menatap Wulong dengan kegembiraan di matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Wulong.
Saudaraku, kamu adalah saudaraku yang baik. Mulai sekarang, selama aku memiliki Tang Haiyang, kamu, Wulong, akan menjadi temanku. Haha, Tang Haiyang tertawa. Dia awalnya mengira dia sudah selesai dan bahkan menunggu untuk masuk penjara. Tetapi Wulong tiba-tiba menyelamatkannya dan menyelamatkannya. Anda tahu, dia memberikan seluruh kekuatannya kepada Wulong. Tapi Wulong tidak melupakannya. Cinta ini bisa dipelajari dari langit dan bumi. Menyelamatkan hidupku terakhir kali, menyelamatkan hidupku kali ini, tidak ada saudara yang lebih baik dari ini. Setelah kedua orang tersebut meninggalkan kantor polisi, Tang Haiyang hendak membawa orang-orang ke perusahaan keamanan Bameng untuk membalas dendam. Tetapi dia mendengar bahwa perusahaan keamanan Bameng tiba-tiba ditutup. Tang Haiyang awalnya tertegun. Lalu tiba-tiba tertawa. Yao Guangbiao, aku ingin kamu menjadi bajingan seumur hidupmu. Wulong diam-diam memuji Ji Fei karena kecerdasannya dan strategi ini sangat bagus. Saudaraku, aku akan memberimu wanita terbaik hari ini. Bersambung.